Halo, ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan mau bahas tuntas mengenai soal asli UTBK SBMPTN 2019 yang mengenai soal TWS ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, ini adalah soal yang nomor pertama. Jadi soal-soal ini adalah semuanya soal-soal asli UTBK 2019. Oke, nomor pertama. Seseorang membuat satu campuran cat dari 3 warna berbeda, yaitu putih, kuning, dan merah dengan rasio 2:3:6. Jika jumlah cat campuran itu adalah X liter, maka selisih antara jumlah cat merah dan cat putih itu berapa? Oke, ini sangat gampang aja. Nah, dari sini kan diberikan ya perbandingan mereka. Kita itu ada yang putih, kuning, merah. Berarti putih, kuning, merah. Nah, perbandingan antara mereka adalah 2:3:6. Nah, sekarang jika jumlah cat campuran itu adalah X, berarti kan satu dicampur tuh semua tuh. Berarti P putih ditambah kuning ditambah merah, nanti ini jumlahnya adalah X. Maka selisih jumlah cat merah yang ini dengan cat putih ya. Berarti selisih ya. Selisih cat merah dengan putih. Ini sangat gampang aja. Coba dilihat ya total dari mereka semuanya ya. Total dari mereka semua adalah 2 tambah 3, total perbandingan ya. 2 ditambah 3 berarti 5, tambah 6 berarti 11. Ya, di sini adalah totalnya. Nah, sekarang selisih dari si merah dan si putih. Selisihnya itu adalah 6 dikurang dengan 2. 6 dikurang 2 berarti 4 kan? Nah, dikali jumlah totalnya ya, dikali gabungan dari mereka ya, jumlah campuran total itu. Berarti jumlah totalnya adalah X ya. Harusnya kita buat kalinya titik ya, biar supaya beda, bisa membedakannya. Oke, ini ganti titik aja deh ya. Oke, jadi jawabannya adalah 4/11X. Jadi jawabannya yang benar adalah yang opsi C. Sangat cukup mudah ya. Oke, kita lihat nomor 2. Nomor 2, suatu adonan beton dari A bagian semen dan 1 bagian pasir. Telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir. Nah, dari sini kita lihat ini adalah perbandingan senilai. Ya, artinya perbandingan senilai semakin banyak yang di dalam itu berarti semakin besar ya yang diciptakan gitu. Dan berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai itu dia semakin banyak semakin sedikit gitu. Misalnya semakin banyak dombanya semakin cepat harinya menghabiskan makanan-makanan tersebut. Itu dia perbandingan terbalik ya. Dan kalau ini adalah perbandingan senilai. Gitu aja sih, membandingkan dengan perbandingan senilai dengan berbalik. Nah, berarti dari sini dapat kesimpulan ini adalah perbandingan senilai. Nah, kalau A semen, itu berarti dibutuhkan 1 pasir. Oke, telah digunakan 3 bagian semen, berarti ini 3 dan ini 5. Oke, kali silang, berarti sama dengan A 3/5. Nah, si P katanya adalah 5A. Berarti P sama dengan 5A. Masukkan A-nya. Berarti 5 dikali 3/5. Nah, berarti P sama dengan 5-nya coret. Ya, ini coret aja sama dengan 3. Jadi jawabannya P3, P3, dan Q4. Mana yang lebih besar? Si Q lebih besar dari P. Jadi jawabannya adalah yang B. Cukup sangat gampang sekali ya. Kita lihat soal nomor 3. Nomor 3 ini juga sangat gampang sekali ya. Ini dia pangkat ya. Ini pangkat 3. Ya, ini semuanya pangkat ya. Ini saya ganti aja, saya tulis.
X pangkat 2 dipangkatin 3 dikurang X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 3. Nah, jadi teman-teman tahu ya, kalau misalnya pangkat dipangkatin lagi berarti pangkatnya dikali. Berarti ini X pangkat 6. Nah, kalau ini mereka dikalikan berarti pangkatnya jumlahkan aja. Berarti X tambah 5. Jangan salah-salah ya, ini kemarin ada kejebak, nanti mereka jawabnya itu 0 gitu. Jadi ini bisa kejebak dengan tipe soal kayak gini. Oke. Nah, kalau udah gini, ya udah tinggal faktorin aja, keluarin salah satu. Bisa nggak kita ubah jadi kayak gini, X pangkat 5 dikali dengan X dikurang 1. Itu sama aja sih. Atau dari sini aja ini juga ada jawaban. Tinggal masukin aja, katanya X-nya lebih besar dari 1. Berarti kalau lebih besar dari 1, kita ambil lah ya bilangan bulat biar mudah dihitung ya. Berarti kita ambillah X-nya sama dengan 2. Ya, kita uji. Berarti kalau kita ambil 2, berarti 2 pangkat 5, ini 2 dikurang 1. Nah, ini udah otomatis lebih besar dari 0 dong. Ya. Oke, sangat gampang sekali ya. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 3, 8, 8, 16. 16 berarti 32. 32 dikali 1, sama dengan 32. Otomatis si P lebih besar dari si Q. Si Q kan 0, berarti P besar Q. Ya, jangan kejebak-jebak ya. Oke, kita lihat soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini katanya adalah mana yang paling besar. Ciri-ciri paling besar itu lihat yang di pembilangnya lebih besar atau penyebutnya paling kecil. Nah, kalau ini kan belum searah semua ya, maksudnya kalau kita bagikan lama ya. Mending kita samakan aja mereka. Ini kita kali 2/2, karena 2/2 kan 1, ya. Biar sama penyebutnya 22. Oke, dan ini juga samakan aja. 2/2, karena 2/2 itu 1 ya, jadi sama aja bilangannya. Nah, ini sama dengan 10 per, udah dikali 2 ya. Dikali 2 berarti 20 per 22 dikali dengan 20%. Nah, yang ini juga berarti 20 per 22 dikali 40%. Nah, ya udah sama semua penyebutnya. Sekarang cari yang di atas paling besar, si pembilangnya. Yang paling besar ini 10 kali 20, 10 kali 20 kan 200 ya. Ya, 200 nggak apa-apa kita tulis, biar kalian bisa bedakan. Yang ini sama dengan 400, hiraukan dulu yang belakang, yang bawahnya. Yang ini sama dengan 40 kali 5. 40 kali 5 berarti 200. Dan yang ini 40 kali 10, 400. Dan yang ini 20 kali 7. 20 kali 7 sama dengan 140. Maaf, di sini ada salah perkalian kita. Ini 20 kali 40, 800 ya. Ini 800. Sudah dapat dong jawabannya yang opsi B. Gitu aja sih. Ya, sebenarnya nggak usah kalian kalikan juga nggak apa-apa. Tinggal lihat aja bilangan di atas itu siapa yang paling besar. Ya, itu aja sih. Kita lihat soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini berhubungan kita ABCD-nya kita nggak ada. Ini kan berdasarkan soal asli ya. Gitu. Oke, sekarang kita cari lah ya. Kita cari aja polanya. 2 kali. Untuk mengerjakan tipe kayak gini ya, kalian bisa misalnya kalikan aja 2 kali 5 terus diapain dengan 30. Atau segitiga ini diapain semuanya gitu. Misalnya bisa dijumlahkan, bisa dikalikan atau bagikan. Terserah supaya dapat yang 10 itu gitu. Nah, ini berdasarkan udah kita lihat aja dari model soalnya ini, dari bentuk soalnya. Ini langsung dapat aja 30 dibagi dengan 2. 30 dibagi ini. 30 dibagi ini dibagi ya. Nanti hasilnya dikurang dengan yang ini, dikurang dengan 5. Nah, 30 bagi 2, 15 ya.
15 dikurang dengan 5 kan 10. Oke, nah sekarang ini 45 dibagi dengan 3, terus nanti dikurang 9. 45 dibagi 3 berarti 15. 15 dikurang dengan 9, nih. Berarti ini sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah 6. Nah, sekarang kita lihat nomor 6. Nomor 6, kalian juga bisa yang ini kalau dia bentuk peta kayak gini, antara kiri kanan diapakan, terus dihubungkan lagi atas sama bawah. Gitu. Kalau nggak ada lagi dapat kayak gitu, bisa kayak gini juga. Yang ini sama yang ini. Terserah ya. Mau pokoknya gimana supaya dapat ketemu polanya gitu. Supaya dapat 6 itu gitu. Oke, semakin banyak kalian berlatih soal kayak gini, semakin cepat sih kalian ketemunya. Nah, dari sini kalau udah kita analisa, ya kita analisa berarti ini 3 kali 8. 3 kali 8 itu sama dengan berapa? 3 kali 8 itu 24 ya, 24. Nah, 6 kali 5, 6 kali 5 itu sama dengan 30. Nah, selisih dari 30 dan 24. Selisih dari 30 dan 24 berarti sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang sama juga kayak yang tadi. Ini kalikan berarti 12 dan ini 40. Oke, selisih dari mereka berarti 40 dikurang dengan 12 ya. Berarti ini sama dengan 28. Oke, cukup gampang ya. Nomor 7. 3 tahun yang lalu, rata-rata usia ayah, ibu, dan seorang anak adalah 28 tahun. 5 tahun yang lalu, rata-rata usia ibu dan anak tersebut adalah 21 tahun. P adalah usia ayah saat ini, dan Q adalah 50 tahun. Nah, ini cukup sangat mudah aja. Katanya kan 3 tahun lalu, rata-rata usia mereka itu adalah 28. Nah, teman-teman tahu ya, rata-rata jumlahkan semuanya dibagi banyaknya mereka gitu. Tapi itu katanya 3 tahun lalu. Berarti si ayah kita bilanglah A ya, A besar. A besar ya. Itu adalah ayah. Atau ayah kita buatlah si P, biar gampang aja bedakan sama anaknya. Si P, oke, dikurang dengan 3 karena 3 tahun lalu. Oke, ditambah dengan ibunya. Ibunya itu dikurang 3 tahun. Ditambah anaknya. Ya, anak itu kita bilanglah A, dikurang 3 tahun. Dibagi, ini rata-ratanya, dibagi 3 karena 3 orang mereka. Sama dengan 28 tahun rata-rata mereka dulu, 3 tahun yang lalu. Oke. Kalikan aja 3 kali 8-nya, 3 kali 28 kalian silang aja. Dan yang ini bisa kalian jumlahkan kan? Negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3 sama dengan negatif 9. Berarti P ditambah I ditambah A dikurang 9 sama dengan ini kali silang tadi 3 kali 28 itu hasilnya berapa itu? Hasilnya 4, berarti itu sama dengan 84 ya. 84. Nah, si 9-nya pindahkan ke kanan berarti P ditambah I ditambah A sama dengan 84 tambah 9. 84 tambah 9 berarti 93 ya. 93. Nah, sekarang kita beranjak dari yang sini, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu rata-rata ibu dan anaknya 21 tahun. Berarti ibu ya, ibu dikurang 5 karena 5 tahun yang lalu ditambah anaknya, anak dikurang 5 dibagi 2 karena 2 orang mereka rata-ratanya 21. Kali silang, ya kali silang berarti ini sama dengan 42. Oke, 42. I tambah A. I tambah A dikurang 10 ya, dikurang 10 sama dengan 42. Oke, I ditambah
A sama dengan 52. Oke, udah dapat dik ya. Udah dapat si usia ibu tambah anaknya 52 yang ini. 52 ini kan. Dari sini aja kita masukin. Ya, berarti P sama dengan gimana ya supaya kalian nampak. Di sini sih nampak ya. Berarti masukin aja, berarti P ditambah dengan I tambah A itu nilainya adalah 52 ya. 52 sama dengan 93. Nah, berarti P sama dengan 93 dikurang dengan 52. 93 dikurang dengan 52 itu adalah 41 ya. Nah, dari sini udah dapat usia si A yaitu 41 tahun. Ini 41 dan si Q 50 tahun. Berarti otomatis si P kecil dari Q. Ya, P kecil dari Q. Atau Q lebih besar dari P itu sama. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat soal berikutnya, nomor 8. Nah, nomor 8, jika jumlah dua bilangan prima berbeda, merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 10. Maksudnya jumlah bilangan prima itu terus dijumlahkan lagi nanti hasilnya bilangan prima. Tapi jumlahnya itu di bawah bilangan 10, ya di bawah dari 10 gitu. Nah, cukup simpel aja. Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri ya, kecuali 1. Berarti 2, 3, 5, 7. Cukup sini dulu. Ya, karena kita ngambil dari bilangan yang ini dulu. Nah, kita sekarang ngambil dua bilangan dari sini. Jika dijumlahkan nanti hasilnya tetap bilangan prima. Berarti yang bisa adalah 2 tambah 3. 2 tambah 3 kan 5 ya. 2 tambah 3, 5. Dan jika dikalikan berarti 6. Berarti ini benar. Oke. Sekarang kalau 3 tambah 5, nggak bisa ya, 28, udah genap. Nah, sekarang 5 kali 7 udah 5 tambah 7 udah lebih ya, udah lebih 12. Oke. Nah, cari yang lain lagi. Yang ini, berarti bisa yang ini. 2 tambah 5, 2 tambah 5 kan 7. 2 tambah 5, 7. Kalikan aja, 2 kali 5 berarti 10. Ini benar. Nah, berarti yang benar adalah cukup 1 dan 3 aja. 1 dan 3 yang benar berarti yang B. Oke? Gitu aja sih, gampang ya. Kita next soal nomor 9. Nomor 9, data 5 bilangan asli memiliki sifat hanya 8 yang muncul lebih dari sekali. 9 adalah mediannya dan rata-rata 5 bilangan tersebut adalah 10. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Oke, katanya ada 5 bilangan ya. Kita bilanglah dulu A, B, C, D, E, F. Katanya mediannya adalah 9. Median berarti di tengah-tengah. Ini sampai E ya, karena 5 ya. Oke, next. Berarti si C adalah 9, karena dia adalah mediannya. Dan 8 bisa muncul lebih dari sekali, katanya gitu. Berarti kita ambillah si 8 ini, otomatis dia di bawah 9 kan, karena kan ada mediannya aja diletakkan di tengah-tengah, berarti di sini. Nah, oke. Dan 8 ini bisa muncul lebih dari sekali ya. Oke, kita ambil 2. Kalau kita ambil 3 nggak bisa, nanti dia udah di sini ya. Nanti dia letaknya udah di sini, jadi nggak bisa jadi karena supaya letak si median adalah di tengah-tengah. Oke. Nah, carilah sekarang kita cari kemungkinan dari bilangan D dan E. Katanya memiliki sifat bilangan asli. Ya, bilangan asli tahu ya. Bilangan asli dia nggak pakai koma-koma gitu. Oke. Kalau 9 kan nggak bisa katanya 2 kali. Hanya si 8 aja yang bisa 2 kali. Atau lebih lah gitu. Sementara kita masukinlah si D ini, kita ngambil bilangan paling kecil lah ya. Bilangan paling kecil dari selisih mereka adalah 10. Oke. Kenapa gitu? Karena
Kalau kita jumlahkan semuanya, A tambah B tambah C tambah D. Ini rata-rata mereka semuanya dibagi dengan 5 ya. Rata-ratanya kan katanya 10. Nah, berarti dapat dong jumlahnya. Gini ya, kan rata-ratanya kan 10. Ya. Nah, ini rumus rata-rata yang saya buat ini, yang ini. Oke, itu rumus rata-rata. Nah, sekarang kita bisa cari jumlah mereka. A ditambah B ditambah C ditambah D. Ini sama dengan kali silang aja 50. Kita harus dapat jumlah mereka semua itu adalah 50. Nah, di sini udah 10, kita ngambil bilangan terkecilnya dari 9 ini, yang paling dekat. Nah, sekarang ini kemungkinannya supaya dapat di sini nilainya 50, itu adalah bilangan berapa? Berarti bilangan terserah ya, coba bilangan 11, 12, tapi berdasarkan udah kita cek ya, ini kita jumlah aja 8 tambah 8 berarti 16, 16 tambah 9. 16 tambah 9 berarti sama dengan 25. Nah, kita ngambil kan tadi, ngambil yang terkecil aja. Kalau kita ngambil ini 11, nanti kan kita ngambil supaya nilai yang terbesar di sini. Kalau kita ngambil di sini 11, nanti dia nggak, kita memaksimalin si huruf E ini, dia paling besar. Ya, kita maksimalkan dia huruf paling besar. Nah, oke, sampai di sini paham ya? Berarti ini 10. Nah, ini totalnya semuanya 35. 35 berarti berapa lagi supaya 50 berarti 15 lagi. Jadi jawabannya ini adalah 15 dan Q adalah 12. Berarti si P lebih besar dari si Q. Oke, next soal berikutnya. Ini nomor 11. Dua bilangan asli berurutan lebih kecil dari 10. Jika jumlah dua bilangan tersebut merupakan bilangan prima, maka hasil kalinya yang mungkin. Ya, oke, tahu ya bilangan asli ya, tadi udah dibilang. Dan ini katanya adalah jumlahnya dari mereka itu adalah bilangan prima. Kita lihat dulu ini 7 kali 2, 72 ini perkalian dari berapa? Ini perkalian dari 8 kali 9 ya. Pasti di bawah 10 juga. Kalau kita jumlahkan mereka, ya, dijumlahkan 8 tambah 9 berarti 17. Oke, berarti benar ya, dia bilangan prima. 56 ini bilangan perkalian dari 7 kali 8 ya. Atau 8 kali 7 sama aja. Kalau dijumlahkan berarti 15. 15 ini bukan bilangan prima ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan dirinya sendiri. Sementara 15 ini bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. Oke. 42 ini bilangan perkalian dari 6 kali 7 atau 7 kali 6 ya. 6 kali 7 jika dijumlahkan berarti sama dengan 13. Bilangan prima? Iya. Oke, sekarang 20. 20 ini perkalian dari 2 kali 5. Oke ya, 2 kali 5. Nah, jika dijumlahkan berarti 7. 7 ini bilangan prima? Ya, bilangan prima. Nah, ini benar. Tetapi dari semua dari optionnya, yang hanya berarti kita hanya bisa memilih 1, 3 aja ya. Kadang ini jebakan aja sih gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 1 dan 3 benar. Oke. Kita lihat soal nomor 12. Sorry, ini nomor 10 kelangkaan ya. Terlangka tadi. Oke, kita lihat nomor 10 ini. X-nya tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan negatif 2. Itu datanya dari sini sih. Ya, dia nggak boleh sama dengan 0. Ini nggak boleh sama dengan negatif 2. Maka hasil kali 4 kurang X kuadrat dibagi X dan 3X dibagi dengan X tambah 2. Berarti kita kalikan aja ya. Kita kalikan 4 dikurang dengan X kuadrat dibagi dengan X dikali dengan 3X dibagi dengan X tambah 2. Oke ya, paham sampai sini? Ini X-nya udah bisa mati sih, tapi kita jabarin dulu. 4, yang ini kan bisa kita ubah. Jadi
2 dipangkatin 2 dikurang dengan X pangkat 2 bagi X dikali dengan 3X per X tambah 2. Oke, paham sampai sini ya? Nah, teman-teman tahu ya yang kayak gini ya. A kuadrat dikurang dengan B kuadrat itu rumusnya adalah A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Oke, nah sekarang 2 dikurang X dikali 2 ditambah X. Ya, 2 ditambah X dikali dengan 3X. Oh, ini pernya belum ya. Per X dibagi dengan X tambah 2. Oke, coret aja yang bisa dicoret. Ini coret sama ini, X-nya coret. Tersisa berarti jawabannya adalah 2 dikurang X dikali 3. Kalikan ke dalam, 2 kali 3, 6 dikurang dengan 3X. Jadi jawabannya adalah 6 kurang 3X. Ya, kita langsung lihat soal, tadi udah 11,